Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila. Saya Chelsea. Saya Oriza. Kami MPD FK Uni Stase IKM IKK Stase Kantor Pelabuhan kelas 1 Makassar akan melakukan pengukuran dan penelitian terhadap hazard dalam lingkup kesehatan dan keselamatan kerja. Pemeriksaan hazard kimia. Penilaian hazard kimia erat kaitannya dengan material safety data sheet atau yang biasa kita singkat dengan MSDS atau juga dalam bahasa Indonesia lembar data keselamatan bahan atau LDKB. Dokumen yang wajib disertakan pada setiap bahan kimia yang didistribusikan pada industri atau konsumen tertentu. Berikut merupakan contoh MSDS atau Material Safety Data Sheet yang biasa kita gunakan pada penilaian hazard kimia. Berikut merupakan produk yang kami gunakan dalam penilaian hazard kimia. Seperti yang telah berada pada slide yang telah kami tampilkan, berikut hasil survei berdasarkan lembaran data keselamatan bahan. Berikut data-data hasil survei yang kami temukan dari produk yang kami lakukan penelitian untuk penelitian hazard kimia dengan bahan kandungan kimia yang terkandung dalam produk adalah asam hidroklorat dengan nomor cas 7647010. Untuk TLV, TWA atau TLV, steel atau TLVC yaitu 5 ppm atau 7,5 mg per meter pangkat 3 atau TLVC. Efek akut awal mungkin termasuk iritasi kulit, iritasi mata, dan iritasi pada saluran pernapasan. Dengan paparan yang cukup, gejala awal seperti batuk, napas tersengal, iritasi pada membran mukosa mulut, gangguan pada kulit, dan gangguan pada mata yang berat. Efek kronik yaitu paparan kecil berulang mungkin memiliki efek keracunan kumulatif. Paparan kronis dapat menyebabkan luka bakar pada hidung, tenggorokan, dan saluran pernapasan atas. Jika serius dapat menyebabkan pembengkakan paru-paru dan kematian. Pada sistem digestif dapat menyebabkan mual, diare, dan hingga berakibat fatal. Untuk pengendalian, kacamata pengaman yang sesuai dengan standar yang disetujui untuk menghindari paparan percikan cairan. Yang kedua, sarung tangan tahan bahan kimia yang sesuai dengan standar yang disetujui. Efek kronik lanjutan yaitu pada kulit dapat menyebabkan sakit dan luka bakar. Larutan pekatnya menyebabkan luka dalam dan kulit menjadi tidak berwarna. Pada mata dapat menyebabkan kerusakan permanen dan pada gigi dapat menyebabkan pengeroposan gigi. Untuk pengendalian, lanjutan dari yang sebelumnya, alat pelindung diri untuk tubuh harus dipilih berdasarkan tugas yang dilakukan dan risiko yang terlibat dan harus disetujui oleh spesialis sebelum menangani produk ini. Bila ada risiko penyalaan dari listrik statis, kenakan pakaian pelindung antistatis. Untuk perlindungan terbesar dari muatan listrik statis, pakaian harus mencakup terusan antistatis, sepatu bot, dan sarung tangan. Selanjutnya yaitu pencegahan dengan 5 level of prevention. Yang pertama adalah health promotion. Health promotion yaitu melakukan penyuluhan mengenai bahaya paparan bahan kimia berupa asam hidroklorida. Yang kedua, membuat poster dan pamflet mengenai bahaya paparan bahan kimia yaitu asam hidroklorida. Kemudian yang terakhir adalah membuat video edukasi mengenai bahaya paparan bahan kimia asam hidroklorida. Pencegahan yang kedua yaitu specific protection, di mana specific protection yaitu mengurangi risiko dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD, terutama sarung tangan, kacamata pengaman, dan pakaian pelindung, dan menetapkan prosedur kerja secara aman untuk mengurangi risiko lebih lanjut terkait paparan bahan kimia. Pencegahan yang ketiga yaitu early diagnosis and treatment. Yang pertama yaitu jika tertelan dapat
ada kontak mata, menyebabkan nyeri atau iritasi mata yang serius, berair, dan kemerahan. Kontak dengan gas yang mengembang dengan cepat dapat menyebabkan luka bakar atau radang dingin. Kemudian inhalasi dapat menyebabkan iritasi pernafasan dan batuk. Kontak pada kulit menyebabkan iritasi kulit dan kemerahan. Kontak dengan gas yang mengembang dengan cepat dapat menyebabkan luka bakar atau radang dingin. Pencegahan yang keempat yaitu disability limitation. Pengobatan dan perawatan apabila terpapar terhadap bahan kimia, yaitu yang pertama, jika tertelan, cuci mulut sampai bersih, kemudian beri banyak air untuk diminum, dapatkan perhatian medis segera, jangan memaksakan muntah kecuali diinstruksikan oleh dokter, jangan memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang tidak sadar atau kejang. Kedua, jika terkena mata, buka kelopak mata dan cuci dengan air mengalir selama minimal 15 menit. Pastikan irigasi di bawah kelopak mata dengan mengangkatnya. Jangan mencoba melepas lensa kontak kecuali terlatih. Yang ketiga, jika terjadi kontak kulit, segera lepaskan pakaian yang terkontaminasi dan cuci kulit secara menyeluruh dengan sabun dan air selama minimal 15 menit. Area yang melepuh harus ditangani sebagai luka bakar. Kemudian yang terakhir adalah jika iritasi berlanjut, ulangi pembilasan. Berikan pernapasan buatan jika tidak bernapas, jangan menghirup udara ekspirasi pasien. Dan pencegahan yang terakhir adalah rehabilitation, yaitu rehabilitasi disesuaikan dengan manifestasi penyakit yang disebabkan oleh paparan bahan kimia. Selanjutnya adalah pengendalian dengan hierarchy of control. Pengendalian pertama yaitu eliminasi adalah menghilangkan sumber bahaya kimia. Yang kedua adalah substitusi, di mana substitusi sumber bahaya kimia dengan mengganti bahan pembersih yang lebih aman terhadap kesehatan. Yang ketiga adalah isolasi, memisahkan atau memindahkan atau mengisolasi sumber bahaya dengan menentukan tempat penyimpanan agar tidak mudah dijangkau oleh anak-anak. Kemudian, pengendalian keempat adalah engineering control, di mana melakukan modifikasi, gunakan sistem tertutup bila memungkinkan, sediakan ventilasi pembuangan lokal di mana uap atau kabut dapat dikeluarkan, pastikan kepatuhan dengan batas paparan yang berlaku. Kemudian, administrative control, yaitu membuat prosedur kerja, aturan, pelatihan, durasi kerja, membuat tanda bahaya, rambu poster, dan label agar tempat kerja aman. Dan yang terakhir adalah alat pelindung diri atau APD. Menggunakan alat pelindung diri yaitu sarung tangan, masker, kacamata pelindung, pakaian pelindung, dan sepatu boots. Sekian presentasi kami mengenai penilaian hazard kimia pada Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 1 Makassar, Stase IKM IKK. Kami mengucapkan terima kasih.